Pemilu masih 2 tahun lagi, tapi hembusan anginnya sudah kencang sekali dari sekarang. Apalagi sejak sejumlah ketua umum partai politik melontarkan wacana penundaan pemilu. Dimulai dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menunda pemilu 1 sampai 2 tahun agar pemulihan ekonomi pasca Covid tidak terganggu pemilu. Lalu disambut Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang katanya menerima aspirasi para petani sawit untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Lalu diperkuat dengan pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang juga mendukung penundaan pemilu. Isu ini tentu mengundang pro dan kontra. Bagi yang mendukung, faktor ekonomi dan pandemi menjadi pertimbangan utama. Memang sih, tantangan ekonomi ke depan cukup mengkhawatirkan. Sejumlah negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia saat ini sedang menghadapi inflasi tinggi. Sedikit banyak kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Selain tantangan dari luar, ada pula program-program penting di dalam negeri yang membutuhkan komitmen jangka panjang agar bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat banyak. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, rel kereta api, bendungan-bendungan, redistribusi lahan, sertifikasi tanah rakyat, dan ibu kota baru agar Indonesia tidak melulu soal Jawa. Harus diakui, menghadapi tantangan ekonomi dan juga tantangan pandemi memang lebih mudah kalau ada keberlanjutan kepemimpinan. Tetapi konstitusi kita jelas mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Oleh karena itu, penundaan pemilu tanpa amandemen Undang-Undang 1945 adalah inkonstitusional dan situasi bisa kacau. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra baru-baru ini membuat tulisan menarik bahwa hanya ada 3 jalan untuk menunda pemilu. Opsi yang pertama adalah amandemen Undang-Undang 1945. Opsi kedua, mengeluarkan dekret presiden. Dan ketiga, konvensi ketatanegaraan. Opsi kedua dan opsi ketiga sulit untuk dilakukan, jadi mari kita lupakan saja ya. Nah, kalau memang ada aspirasi rakyat yang besar yang ingin melihat kepemimpinan Pak Jokowi berlanjut usai periode yang kedua, mengapa tidak kita uji saja melalui mekanisme yang sah dan legal menurut konstitusi kita, yaitu melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini tidak untuk mengubah masa jabatan presiden, karena jelas periodisasi jabatan itu maksimal 5 tahun. Melainkan amandemen dapat dilakukan untuk memperpanjang pembatasan jabatan presiden dari yang sebelumnya maksimal 2 periode diubah menjadi maksimal 3 periode. Untuk itu, kepada para ketua umum partai politik yang telah melontarkan isu ini ke publik, kepada Pak Erlangga Hartarto, kepada Gus Muhaimin Iskandar, kepada Bang Zulkifli Hasan, jangan berhenti sampai di melontarkan atau melemparkan wacana ini ke publik saja dong. Tetapi bertarunglah secara terbuka di parlemen. Silahkan perjuangkan aspirasi yang telah bapak-bapak serap ini agar menjadi legal dan sah menurut konstitusi kita. Jika perpanjangan pembatasan jabatan presiden bisa dilakukan sehingga maksimal 3 periode, maka semua kandidat, termasuk Pak Jokowi, bisa bertarung secara adil di dalam pemilu 2024 nanti. Dan biarlah rakyat Indonesia yang memutuskan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi siapa yang layak untuk memimpin Indonesia dalam periode selanjutnya 2024 hingga 2029. Ada kelompok yang khawatir menambah batas maksimal masa jabatan presiden akan membuka celah Indonesia kembali ke era otoritarian seperti rezim Soeharto dulu. Rasanya kekhawatiran ini kurang pas ya, karena pada rezim Orde Baru, presiden itu tidak dipilih langsung. Beda dengan saat ini, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. One man, one vote. Bagaimana pendapat pemirsa Cokro TV? Setuju tidak kalau masa jabatan presiden yang tadinya maksimal 2 periode diubah
menjadi maksimal 3 periode melalui amandemen Undang-Undang 1945. Atau pemirsa Cokro TV punya pendapat atau usul yang lain? Tolong dong di-share pendapatnya melalui kolom komentar di bawah ini. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.